Shalom. Haleluya. Semua bersukacita pagi hari ini. Ya. September ini Gereja Allah Baik Jemaat Mulian, apa saudara? Berulang tahun. Yang keberapa? 22. Kalau 22 itu kalau di dunia sebentar lagi menikah ya saudara ya. Udah dewasa ya. Udah tua. Ya. Jadi sudah persiapan untuk menikah, sudah bekerja, dan akan masuk ke rumah tangga. Kalau bicara tentang angka 22 saudara, yang saya dapatkan bahwa kita sebagai jemaat mulian, mari kita persiapkan lebih lagi bahwa kita akan menerima dari Tuhan double porsi. Amin. Double porsi saudara ya. Jadi kalau bulan September ini angka 9 itu seperti angka kegenapan ya. Jadi kalau seorang wanita hamil dan akan melahirkan di bulan genapnya 9 saudara ya. Jadi akan lahir baru, menerima kelahiran, mengalami kehidupan baru dan akan menerima double porsi. Double porsi bukan hanya soal tentang materi, ya, tentang berkat, tapi lebih lagi saudara, kita meningkat lebih lagi. Karena kita semakin dewasa, jadi bukan hanya memikirkan tentang materi saja, ya. Jadi tentang pengurapan, ya, tentang iman kita, ya, tentang pertumbuhan rohani kita, tentang persaudaraan kita, ya, tali kasih, kita semakin hari semakin lebih lagi saudara, amin. Ya, setiap manusia semua di bumi ini, tua itu pasti. Saudara setuju? Tua itu pasti. Nah, kalau dewasa itu pilihan. Coba diulangi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi kalau orang tua, kalau yang sudah tua belum tentu dewasa, ya. Tapi kalau orang dewasa pasti tua, ya. Tapi anak-anak kalau sudah bisa mengerti juga bisa disebut dewasa, saudara. Jadi gini, kita selama ini dari Gereja Allah Baik ini kita mulai sejak ada Bapak Gembala, kita beribadah setiap hari. Setiap minggu, setiap Rebo, dulu Rebo ada, Jumat ada doa puasa, ya. Terus Sabtu juga sempat ada kaum muda, dan sekarang digalakkan lagi youth-nya. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang penguatan tentang kehidupan kita, saudara. Ya, bahkan sekarang sudah ada YouTube, kita bisa kalau mau searching tinggal ketik aja. Kalau kita menghadapi masalah, gimana cara menghadapi masalah? Ya, baik dari hamba Tuhan maupun dari hamba dunia juga memberikan tips-tips, ya, juga memberikan cara-cara, solusi-solusi, ya, banyak cara. Kalau di gereja, di hamba Tuhan, datang kepada Tuhan, doa, ya, atau lebih ekstrim lagi, saudara, ya, ini di luar sana aja, saudara, ya. Kalau Bapak Ibu memberikan perpuluhan, firman Tuhan berkata apa? Akan diberkati berlipat-lipat. Berarti kalau saudara memberikan perpuluhan, sebut aja nominal, 1 juta, berarti Tuhan akan berkati berapa? 100 juta, ya. 10 juta, 100, ya. Kalau mau lagi, kalau Bapak Ibu mau diberkati lebih lagi, perpuluhan lebih besar lagi, 100 juta, 1 M, nanti hasilnya, nanti Tuhan berkati 1 triliun. Ya. Itu yang di luar sana, saudara. Ya. Atau kalau di hamba dunia, kalau Bapak Ibu ingin kaya, ya ada caranya, ingin gampang, yang susah atau ada levelnya. Yang gampang, susah, agak ekstrim. Ya, itu ada bagian levelnya, saudara. Ya, contohnya yang paling banyak itu jaga lilin, saudara. Tahu jaga lilin? Atau
yang punya usaha makanan, ya itu udah kita sering dengar saudara ya. Ya apa? Manggil, nambah tenaga kerja. Tenaga kerja goib saudara, ya. Ada yang katanya makanannya tuh diileri atau diapain lah, ya itulah yang dunia saudara, ya. Jadi banyak tawaran-tawaran atau tips-tips solusi kalau kita ingin menjadi kaya, ingin menjadi ini, jadi ini. Jadi secara garis besarnya bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia itu selalu ingin, ya. Dan semuanya kembali berpusat kepada me, aku, ya kan? Karena itu di usia Gereja Alabai Jemaat Pemulihan Imam Atajani yang ke-22 ini, saya saya jujur, kita semua manusia pasti masih menghadapi masalah, tantangan, rintangan, ya, baik itu ekonomi, baik itu dalam studi, di dalam keluarga, semua tetap. Tapi kita jangan fokus lagi, saudara, karena kita sudah semakin dewasa. Saya bukan anti dengan firman Tuhan yang tentang doktrin-doktrin suksesan atau kekayaan, enggak. Saya enggak anti, cuma mari kita alihkan pandangan kita ke fokus pada Tuhan, saudara. Ya. Keadaan dunia semakin tidak baik-baik saja. Saudara percaya? Saudara percaya keadaan dunia tidak baik-baik, ya. Jangan mengampini, ya. Memang keadaan ini gini, ya, karena kegenapan firman Tuhan. Semua bergejolak, ya. Ukraina dengan Rusia sudah perang, ya. Ini saya dapat berita dari grup, ya. Ya nggak tahu benar apa enggak. Katanya saat ini Cina sedang mempersiapkan nuklirnya, saudara. Bukan nuklir jet, bukan, benar-benar nuklir, saudara. Ya, semua sudah dipersiapkan, tinggal pencet tombolnya aja, berangkat nuklirnya. Karena dari pihak Barat, dari Amerika, terus menyerang, terus membuli Cina, saudara. Kita tahu, ya, bahwa pandemi kemarin, kalau ditelusuri ternyata hasil rekayasa dari Amerika, saudara. Ya, cuma ditaruhnya di Wuhan, di Cina. Akhirnya Cina yang jadi kambing hitam gitu loh. Jadi karena pandemi itu, wabah itu, akhirnya bukan hanya Cina aja, semua negara juga goyang, kolaps, ya. Perekonomian turun semua, kacau. Karena itu Cina memperingatkan kepada Amerika supaya jangan main-main, kepada blok barat, jangan main-main, ya. Jangan ngotek-ngotek, maksudnya jangan ngotek-ngotek ngurusi atau negara Cina ini, ya. Kalau mau nyoba nuklir satu, enggak apa-apa, katanya bilang itu, saudara. Monggo silakan, tinggal mencet pun berangkat nuklirnya, saudara. Dan kalau itu sampai terjadi, nah kita nggak tahu, karena dampak dari perang kecil aja Ukraina dan Rusia, minyak mahal, saudara, ya. Akhirnya berdampak kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia, semua bahan-bahan naik, ya. Bensin naik, ya. Kemarin bensin naik, sudah heboh, saudara, ya. Anak-anak Tuhan ada yang heboh? Anak-anak Tuhan ada yang heboh? Ada yang bingung? Kalau zaman dulu BBM itu singkatannya berkat Bapa melimpah. Amin. Oke. Saat ini iblis itu sedang bekerja sangat keras, saudara. Ya, semuanya bekerja karena waktunya sudah semakin dekat. Ya. Jadi tolong buka 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1
1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama ya saudara, pelan-pelan. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Next. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Buka 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Ya, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, inilah saudara akhir zaman yang sedang kita akan jalani. Bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa masa kesukaran akan datang. Ya, dan ini sudah pintunya saudara ya, sudah gapuranya. Saat ini sadar enggak, semua serba digital saudara. Ya, kalau dulu digital itu cuma ada di mall-mall, ya di restoran, terus di pokoknya tempat-tempat yang besar mewah. Sekarang saudara, mungkin semua udah tahu ya, di pasar saja saudara kita belanja, ya itu bisa pakai OVO saudara ya, bisa scan gitu ya, tinggal bayar, gak usah pakai uang tunai, tinggal scan aja, bayar saudara. Terus mungkin ini ada beberapa ya, pangsit mie saudara, saya pernah di pangsit mie di Jalan Jojoran itu beli, kok punya ini dah, OVO dah, gak usah tunai, pakai OVO ya scan, gitu. Tinggal bayar pakai OVO saudara, pangsit mie saudara ya. Mungkin nanti bisa merambah ke semuanya saudara ya. Semua serba digital dan dengan kode ya. Kalau itunya scan-nya itu kan pakai kode saudara ya. Saudara sadar apa enggak ya? Kita sedang dibawa perlahan-lahan ya. Sekarang semuanya sih pakai aplikasi ya, pakai HP kita ya. Kita tinggal download mungkin aplikasi apa, OVO, GoPay, terus apa lagi? BCA sedang menggalakkan QRIS ya saudara ya. QRIS ya. Jadi saya berapa di restoran tempat makan itu udah nggak mau pakai EDC saudara. Ya, jarang pakai EDC itu yang debit itu loh tuh. Apa electric debit card. Ya. Ya. Saya jadi takut. Takut salah nyebut. Ya. Jadi beberapa tempat makan itu nggak mau saya, karena saya itu jarang, bahkan malas bawa uang tunai. Saya pakai debit card gitu. Jadi kalau mau beli-beli tinggal gesek gitu. Nyata sudah nggak ada, nggak bisa Pak, pakai QRIS saja. Nah, saya itu nggak daftar QRIS saudara gitu. Akhirnya ya keluar ngambil uang tunai di Indomaret, di Alfamart, balik lagi ke tempat makan itu saudara. Ya, sekarang pembayaran sudah mulai pakai digital. Sekarang digeser pelan-pelan kita digiring pelan-pelan. Nanti semua nggak pakai aplikasi lagi saudara. Ya. Pakai apa? Chip saudara. Ingat chip. Chipnya taruh tangan ya. Nanti itu yang di scan saudara. Kita tinggal scan aja. Nah, kalau sampai hal itu terjadi saudara, ya
Berarti waktunya sudah nggak dekat lagi saudara, depan mata udah itu waktunya saudara. Karena itu ayo kita ini sebagai jemaat yang dipulihkan Tuhan, ya, yang kita memiliki status sebagai imam dan raja, ayo kita bertumbuh lagi saudara, sama-sama bertumbuh ya. Kalau zaman dulu ada sindiran saudara gini, zaman ABG, angkatan babe gue, kebutuhannya cuma makan, rumah, sekolah. Tapi zaman now, kebutuhannya Topet, Shopee, OVO, Diamond. Ya, ini sindiran saudara di sana di dunia maya ya. Kalau zaman dulu orang tua kita hanya memikirkan anaknya itu sekolah, makanan sehari-hari, juga rumah ya. Tapi kalau semakin zaman berkembang kita ya banyak ya saudara kebutuhannya ya. Ya. Di usia 22 tahun ini kalau dulu anak-anak ada apa-apa minta ke orang tua ya. Ada apa-apa minta ke orang tua. Kemudian beranjak dewasa kita yang akan memasuki pernikahan, yang sudah bekerja, kita harus menyelesaikan masalah sendiri saudara. Kita belajar dari Ayub ya. Kita tahu semua bagaimana cerita Ayub ya. Dari pasal 1 sampai 42 kita tahu. Di pasal 3 sampai 31 itu menceritakan tentang bagaimana Ayub itu berkeluh kesah ya. Dia kita mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh pada zaman itu. Jadi Ayub dia menyalahkan keadaan. Yang pertama, dia melakukan pembenaran diri. Ya, saudara bisa baca di kitab Ayub, di ayat 3, pasal 3 ayat sampai 31 bahwa Ayub merasa dirinya benar. Ya, aku sudah melakukan ini, kenapa aku sampai mengalami hal ini? Ciri yang pertama, orang yang dewasa tidak menyalahkan keadaan atau cari pembenaran diri, saudara. Ya. Tapi Ayub, kita belajar dari Ayub ya, dia mencari pembenaran diri gara-gara dia, gara-gara itu, gara-gara keadaan ini, ya, gara-gara bensin naik, ya, gara-gara perang, semua harga jadi naik, aku jadi gini, ya. Saya baca di Facebook, di grupnya ojol, ya, semua pada mengeluh saudara, ya, yang semakin hari semakin nggak ada orderan, ya, karena kalau ojol kan tunggu bola saudara ya, ya, jadi mereka di warkop, ya, nunggu bola, tunggu HP-nya bunyi, baru gerak, ya. Kalau nggak ada bunyi, ya mereka diem aja di tempat gitu, saudara. Semua mengeluh, ya. Bensin naik, ya. Biaya aplikasi semakin mahal katanya, ya. Jadi kalau ojol itu dapat orderan tuh misalnya 20.000 ya, itu dipotong admin, dipotong biaya aplikasi, kemudian dipotong apa lagi. Jadi yang diterima dari bersih untuk satu orderan itu, jadi nggak utuh 20.000, tapi di bawah 15 gitu, saudara. Jadi jadi mereka mengeluh gitu ya. Itulah dunia, saudara. Mencari pembenaran diri, ya, anak Tuhan. Aku sudah melakukan pelayanan Tuhan. Bahkan pelayananku lebih tinggi, Senin sampai Minggu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam ibadah. Oh saudara, melayani Tuhan. Perpuluhanku gak pernah telat, persembahanku paling tinggi. Waduh saudara, ya. Apalagi saudara, apalagi yang baik.
Firman Tuhan setiap hari aku baca. Doa aku setiap hari juga gak pernah absen. Puasa aku paling kuat. Wah, saudara. Ya. Biasanya kalau orang puasa ya minimal 12 jam ya. Aku enggak, aku puasa 24 jam. Aku kuat loh. Aku sudah melakukan semuanya Tuhan. Pembenaran diri. Tapi kenapa hidupku kok masih gini-gini aja? Kenapa masih ada masalah? Kenapa masih ada ini, ada ini, ada ini? Orang yang dewasa tidak melakukan pembenaran diri, ya. Tidak berpusat kepada diri sendiri, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita setelah Ayub di pasal 32 sampai 37, ya itu sahabatnya Ayub namanya Elihu, itu menegur, menasihati, dan mengajar pada Ayub bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Ya. Akhirnya Ayub sadar di pasal 42, Sobat Nuh bisa buka Ayub 42 ayat 5 sampai 7. Ya, saya bacakan saudara ya. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, engkau. Tetapi sekarang belum saudara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya. Jadi ini saudara, di pasal 42 Ayub bertobat dan Ayub sadar. Dia mencabut semua perkataannya tentang Tuhan, ya. Dan dia menyesal. Ya. Saya nggak tahu gimana dengan mungkin Ibu Gembala atau Pak Yo bisa nanti suatu saat bisa menjelaskan atau menceritakan bagaimana dengan istri Ayub. Ya, kita tahu di pasal berapa itu istrinya itu berkata, apa ya saudara? Kutukilah Tuhan dan matilah engkau. Ya, karena itu saudara, saya nggak tahu gimana. Tapi pada saat Ayub bertobat, ya, dia mengakui kesalahannya, dia mencabut semua perkataannya, Tuhan memulihkan saudara. Bahkan lebih dari yang kemarin Ayub miliki. Jadi yang pertama saudara, kita dewasa jangan melakukan pembenaran diri, ya, jangan menyalahkan keadaan. Ya tadi. Yang kedua, kita mengenal Tuhan dengan baik dan intim. Saya kemarin dengar dari Ibu Lydia suatu perkataan gini, saudara. Mungkin saudara Bapak Ibu bisa renungkan. Kita jangan tergulung dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya. Jadi kita tuh apa ya, kalau tergulung itu apa ya bahasanya ya? Terus muter aja gitu loh saudara, ya. Pagi bangun, kerja, sekolah, sampai siang, pulang, makan, kerjaan tugas, ya. Kerjain pekerjaan sampai selesai jam 5 pulang. Sampai rumah, ngapain lagi, tidur, pagi gitu saudara. Jadi muter terus gitu ya. Sehingga kita, saya ini bahasa saya diri ya. Sehingga kita lupa waktu-waktu mesra kita dengan Tuhan. Mari kita renungkan lagi saudara. Ya. Kalau saya dulu ya, Papa sering mengajarkan bahwa pagi doa, pagi doa, pagi doa. Ya itulah belum mengenal baik dengan Tuhan, belum intim. Pagi cuma laporan saudara. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Semalam udah tidur nyenyak, sekarang aku bangun, sehat, kuat.
Tuhan berkati dari pagi hingga malam. Aku mau ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Itu dulu saudara, dulu. Ya. Setiap hari gitu terus. Kemudian beranjak dewasa, semenjak istri gak ada, ya Tuhan mengajar saudara, ya. Ya namanya manusia masih dablek ya. Kalau capek, pagi gak doa, ya langsung berangkat, langsung aktivitas. Tapi ya gitu saudara, yang terjadi ya seharian itu juga nggak ada baiknya gitu loh. Ya. Pak Yoda juga bilang kalau kita pagi hari tidak mengalahkan diri kita, saudara, ya kita belum bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Pak Yo bilang, aku gak akan selesai doa, aku gak akan amin nih doa itu. Ya, dia akan terus berdoa sampai mendapatkan sesuatu di hati, ya damai sejahtera itu, supaya sepanjang hari bisa merasakan damai sejahtera, saudara. Kadang kita ini, yaitu saudara, tergulung dengan aktivitas kita, saudara, ya. Sekolah, pekerjaan, ya. Kurir, ya. Apapun lah. Kita jadi fokusnya ke dunia kita, saudara. Sedangkan kita lupa dengan keberadaan Tuhan dan keberadaan Roh Kudus. Kemudian itu yang kedua, saudara ya, bahwa kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak kecewa dengan Tuhan. Ini saudara yang harus digarisbawahi, saudara. Beberapa hari yang lalu, mungkin saudara semua di grup WhatsApp gereja dapat video, ya, tentang ilustrasi telur, ya. Telur mentah sama telur matang. Telur mentah waktu dijatuhkan, apa yang terjadi? Pecah, ya, ambiar. Kemudian telur matang yang sudah direbus, dijatuhkan, cuma retak aja saudara kulitnya. Tapi telurnya begitu dikupas semua, telurnya masih bagus. Kemudian saya akan tanya ada chat ya, saya tanya kepada Bapak Yoda, artinya apa gitu loh. Akhirnya Pak Yoda memberikan ayat-ayat dan di ayat terakhir, janganlah kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara. Kita boleh mengalami keretakan ya, seperti kulit telur tadi ya, retak ya. Ya karena kehidupan ini ya gesekan-gesekan dengan saudara-saudara, mungkin dengan pekerjaan ya, dengan teman kita atau dengan keluarga kita. Orang tua dan anak, ya, menantu dengan mertua, mungkin dengan ponakan, dengan sepupu, semualah, ya, kita bisa mengalami keretakan. Saudara. Tapi jangan sampai kita hancur seperti telur mentah, saudara, ya, yang kita belum mateng. Begitu disatukan sedikit, pecah, ambiar. Dan klimaksnya, finalnya, kita kecewa dan menolak Tuhan. Itu sangat-sangat parah, saudara. Saya sendiri mengalami, saudara. Ya, ini sedikit sharing aja. Kekecewaan terbesar saya, ya, sangat-sangat kecewa sama Tuhan. Sebenarnya tidak boleh terjadi, saudara. Ya, tapi ya ini daging. Terjadi di tahun 2015, ya, saat Tuhan mengambil istri saya. Saya benar-benar kecewa, sangat sama Tuhan. Ya saya nggak ngomong sih, kalau orang dunia, saya nggak ngucapkan sih, nggak Tuhan, nggak apa-apa, nggak gereja, nggak apa-apa. Nggak, saya nggak ngomong. Tapi dalam beberapa bulan, kalau Tuhan mau ngambil sih nggak masalah, ya. Karena manusia ini semua punya Tuhan ya. Tapi yang jadi kecewaan saya itu timingnya, saudara, waktunya nggak tepat, saudara ya. Istri saya dipanggil, tapi keadaan saya juga
dalam tanda kutip seperti orang lumpuh, saudara. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat saya mengalami itu, beberapa customer saya, ya bisa dibilang yang omsetnya, pemasukannya itu, orderannya itu besar, saudara. Bisa 10 ke atas, ya bahkan pernah hampir 35 diambil, saudara. Diambil oleh perusahaan lain. Gitu. Jadi saya benar-benar down, ya. Istilahnya orang dunia udah jatuh, ketimpa tangga, kembruan, ya digigit anjing, ya. Saya benar-benar sangat kecewa, saudara. Sekalipun waktu itu masih ada papa mama, masih ada anak saya, Jocelyn yang bisa menghibur, tapi dalam hati ini sudah terlanjur lah, ya sangat sakit, saudara. Akhirnya ya karena dikeroki sama papa, ya kan papa kan keras, ya bapak gembala keras, ya. Balik sampai Tuhan, banyak doa gitu. Akhirnya ya dengan berat bangun, saudara, berat bangkit. Akhirnya saya bisa memulai lagi melayani Tuhan. Meskipun dengan tongkat, Bapak Ibu mungkin masih ingat waktu itu, saya dengan tongkat, dengan kruk itu jadi WL lagi. Di WL pertama, saya pingsan. Bapak Ibu mungkin ingat, ya. Saya waktu usia gini tiba-tiba terus pingsan. Ya. Akhirnya berjalan dengan waktu, saya mengingatkan juga, menganjurkan pada saudara, juga mengajak saudara, ya. Ibu Gembala juga, Bapak Yada juga mengajak kita, mengajar kita. Bahkan untuk membaca firman Tuhan sudah digerakkan lagi, yuk mari kita baca firman Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti, saudara, ya di ayat-ayat itu mungkin kita nggak ngerti apa sih maksudnya ayat ini. Tetap baca aja, saudara, ya. Nanti kalau nggak ngerti bisa WA Pak Yo, bisa WA Ibu Gembala, tanya, Bu, Pak, ini artinya apa ayat ini? Aku baca hari ini tuh ayat gini, dapatnya firman Tuhan tuh ini, apa artinya gitu, ya. Nanti pasti dijawab, ya saudara, ya. Kalau nggak dijawab nanti bisa lapor, saudara. Lapor sinode. Ya enggak lah, saudara. Pasti dijawab kok, pasti dijelaskan loh. Ya, kemudian doa. Ya, tadi Bu Lida juga bilang, kita tuh lupa dengan waktu mesra-mesra kita dengan Tuhan, saudara. Kita ini adalah mempelai, saudara, mempelai wanita. Ya. Kalau mulai saat ini kita sibuk dengan dunia kita, ya, dengan studi kita, dengan pekerjaan kita, sedangkan kita lupa dengan kasih kita. Kemarin youth saya dengar lucu, saudara, ya. Youth itu kalau ibadah tuh yang semangat gitu loh, ekspresi gitu loh, ya. Kalau puji Tuhan ya ada gerakannya gitu loh, aja. Ya, atau mungkin menyanyi muji Tuhan dengan suara yang keras gitu, saudara. Kemarin juga ada yang menyinggung, saudara kalau pacaran, ya, atau mungkin bukan hanya pacaran, sudah punya pasangan di rumah gitu. Mungkin istrinya masak enak atau suaminya bawa gaji banyak gitu, ya, dapat bonusan gitu. Kemudian ekspresinya, saudara, misalnya suami pulang bawa bonus besar, ya. Mah, aku dapat bonus, mah. Aku diberkati Tuhan, kerjaanku, proyekku ini. Terus yang istri jawab, ya, kasih, Pak. Kemudian suami gimana reaksinya, saudara? Apa uang itu dikasih atau dibawa lagi, saudara? Atau si istri, ya, kalau istri kan setiap pagi bangun, ya, subuh udah bangun, udah menyiapkan masakan buat anak-anak, buat suaminya untuk dibawa bekal mungkin, ya. Karena kita kalau sekarang belanja, makan di luar sudah mahal, jadi lebih baiklah kita bontot, saudara, ya.
si istri udah masak enak gitu ya. Kemudian si suami dan anak-anak, ayo ini buat sangu, buat bontot itu. Terus jawaban dari suami dan anak, masa ini lagi, nggak ada yang lain dah gitu. Gimana reaksi dari istri saudara? Jadi ya, gak usah bontot, gak usah itu ya. Atau saudara, ya ini yang lebih lucu lagi saudara ya. Bapak Gembala sering ngomong ya. Belanja Brambang jaluk bandeng. Ya itulah saudara. Ya, kita dengan Tuhan tuh, ayolah kita seperti orang pacaran gitu loh saudara. Ya, meskipun kita semua udah tua, gak usah mesra-mesraan lah. Apa katanya, masa wis tua kok gitu. Kalau Bu Susi itu bisa merinding gitu saudara. Katanya kalau Susi. Kalau dulu ulang tahun ya, yang happy wedding anniversary kan suap-suapan saudara ya. Yang itu Bu Susi itu gitu. Bisa gilo-gilo gitu loh. Masa sama pasangannya gitu saudara. Janganlah, ayo. Kita semua ini mempelai ya. Tumbuhkan lagi cinta mula-mula saudara. Ya. Mungkin saat ini yang sedang mengalami pacaran, yang sudah menikah juga, yang masih punya pasangan, ayo kembali mesra lagi gitu loh. Ya. Kalau kita bisa mesra dengan yang hidup, yang kelihatan nyata, kita pasti bisa mesra sama Tuhan. Ya. Mustahil lah kalau kita saudara bisa bilang, aku mesra sama Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tapi sama pasangan aja yang masih ada di depan mata atau di sebelahnya. Ya, itu mustahil lah saudara, ya gak mungkin lah. Jangan seperti orang dunia, orang luar tuh. Aku mau mati buat Tuhanku, ya. Tapi buat sesamanya saudara, yang di sebelahnya aja nggak mau. Impossible lah. Belajar dengan yang ada dulu saudara. Ya. Mungkin kalau nggak punya pasangan, ya sama anaknya, ya sama orang tuanya gitu loh saudara. Ya. Kembali lagi ya, mau saudara ya. Miliki waktu mesra dengan Tuhan. Pagi, buka mata, cuci muka, gosok gigi, doa saudara. Ya. Kemudian kita sebagai dewasa ya, sudah 22 tahun. Yang tadi pertama, kita jangan pembenaran diri. Ya. Kita jangan berpusat pada aku, semua untuk aku, semua untuk aku. Jangan saudara, tidak ada kata itu. Ya. Orang dewasa harus punya empati, harus punya simpati, harus punya kasih kepada sesama. Ya. Kemarin kita telah kehilangan lagi seorang emak ya, Mata Spua ya. Kemarin mungkin nanti Ibu Gembala bisa saksi. Jadi proses dari Mata Spua kemarin pengurusan itu sangat-sangat sulit saudara. Karena dasarnya memang Mata Spua nggak punya surat-surat ya. KTP aja nggak punya ya. Jadi saya himbau pada Bapak Ibu, semua punya KTP? Amin. Jangan sampai nggak punya saudara. Yang surat-suratnya bermasalah, nanti di rumah dicek lagi saudara. Ya. Namanya di KTP sama akte lahir itu sama enggak ya. Kadang beda huruf saja itu nanti bisa jadi masalah saudara. Ya. Seperti dulu istri saya, namanya itu Francisca pakai C ya. Tapi di akte sama KTP itu beda saudara. Pakai C sama pakai K gitu loh. Akhirnya jadi masalah, harus ngurus lagi ulang semua ke Dispenduk, itu sampai berbulan-bulan juga keluar uang banyak ya. Karena sebagai pelicin saudara ya zaman itu, kalau nggak pakai uang nggak diuruskan gitu loh saudara.
cuma ditaruh meja aja gitu. Ya, ya itulah. Karena itu nanti semua di rumah Bapak Ibu periksa ya, surat-suratnya sama semua, tanggal lahirnya, nama papanya benar enggak, nama ibunya benar enggak. Ya, ditulis semua yang jelas saudara ya. Oke, jadi nanti kalau ada apa-apa ya waktu Tuhan sudah tiba, semua bisa berjalan dengan baik. Di sini ada yang mau pulang? Ada yang mau pulang duluan? Masih betah di bumi ya. Ya, jadi ini saudara ya. Yang pertama tadi kita jangan melakukan pembenaran diri ya. Jangan egois semuanya tentang aku. Yang kemudian kedua, mengenal Tuhan dengan baik dan intim. Setiap pagi luangkan waktu untuk berdoa, mencari Tuhan ya. Bukan laporan ya. Ya Tuhan terima kasih, aku udah bangun, aku udah sehat, aku mau melakukan ini, Tuhan berkati dari pagi sampai malam. Makasih, haleluya, amin. Ya. Intim dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak kecewa dengan Tuhan, saudara. Ya semakin hari semakin gak baik memang. Firman Tuhan sudah katakan dengan jelas, masa kesukaran akan datang. Dan saat ini sudah saatnya saudara. Kalau kita mau ribut dengan dunia kita, ya nggak akan habis saudara. Malah kita akan tinggal di dunia ini saudara. Kita nggak akan menikmati berkat rohani yang kekal bersama Tuhan. Kita akan ketinggalan saudara. Mari ubah image kita ya. Mindset kita. Bahwa kalau aku melakukan sesuatu, aku perpuluhan, aku persembahan, aku full time, aku melakukan yang baik, aku berdoa, aku berpuasa, aku baca Alkitab, itu akan menggerakkan hati Tuhan, bahwa Tuhan akan berkati, Tuhan akan ini. Enggak saudara. Saudara kalau melakukan itu semua hanya berharap Tuhan melakukan sesuatu buat kita, enggak mungkin saudara, hasilnya nol. Karena apa? Sebelum kita melakukan semuanya itu, Tuhan sudah melakukan sesuatu buat kita, ya, yaitu mati di atas kayu salib. Tuhan yang melakukannya untuk kita, saudara. Ya. Jadi kita sekarang tuh timbal baliknya tuh melakukan hubungan intim, apa? Ini loh, hati kita loh, saudara. Ya. Pikirannya udah dirubah lagi, saudara. Jangan tentang materi lagi. Ayo kita bangun hidup kita ini, rohani kita ini lebih dewasa lagi, saudara. Ya. Kita harus menerima makanan-makanan yang keras, ya, bukan makanan bubur. Makanan bubur cuma untuk bayi dan orang sakit, ya. Orang sehat, orang kuat, makanannya keras, ya. Seperti firman minggu lalu, Pak Sugeng, teleos, ya, kita harus menyelesaikan dengan dunia kita. Apa yang jadi hobi kita, apa yang jadi kesenangan kita selesaikan. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Sekarang kesukaran aja dengan BBM naik, kita sudah mulai goyang saudara. Ya. Belum yang lebih besar lagi yang akan datang. Ini beritanya katanya ada virus baru yang berkembang, ya, namanya ada mahkota apa gitu saudara, saya kurang perhatikan. Kalau itu virus berkembang lagi, ya gak tahu lagi terjadi saudara. Karena pandemi kemarin aja yang itu sudah membuat kita goyang semua. Tapi kalau sampai pandemi lagi, ya saya nggak bisa bayangkan saudara. Ya, ayo. Saya mengajak semua jemaat pemulihan Imamat Rajani. Ayo bangkit menjadi dewasa lebih lagi. Ya, kita bekerja tetap, kita lakukan bagian kita. Mau studi tetap. Tapi waktu dengan Tuhan ini loh saudara, lebih banyak lagi saudara. Ya. Kalau saudara memang sayang dengan dunia, ya. Aku mau di sini aja Tuhan, nggak mau melo Tuhan. Aku senang kok di sini.
dunia ini enak gitu, ya monggo. Tapi kalau mau enggak Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, aku mau lebih dewasa lagi. Aku mau membangun lebih lagi intim dengan Tuhan. Ya ayo saudara, kita sama-sama. Ya, kita sekeluarga GAB. Bangkit saudara, ya. Saya nggak bisa ngomong apa lagi. Ini cuma mengajak saudara, kita sudah semakin dewasa, ayolah. Kita ini lebih ke Tuhan gitu saudara. Ya. Jangan, ya apa ya, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi saudara. Karena dunia sudah nggak baik gitu loh saudara. Kalau kita semakin ke dunia terus kita lupa dengan Tuhan, ya kita ketinggalan gitu loh. Nyeselnya tuh sangat penyesalan gak bisa diomong saudara. Ini saya buka aja, saya ingat lagi beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat mimpi saudara ya. Waktu itu saya ada di suatu tempat, nggak tahu diundang datang ke tempat itu gedung yang tinggi, jadi semua kaca saudara ya. Jadi bisa lihat keluar, bisa lihat sampai ke langit bisa. Waktu itu keadaan itu gelap, warna merah ya. Saya merinding saudara. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, banyak yang naik saudara. Kelihatan seperti cahaya tuh. Shoot gitu saudara. Saya cuma ngelihat aja saudara, di mimpi saudara. Dan keadaan itu hitam dan merah gitu loh ya. Ya kayak malam separuh senja gitu loh saudara. Semuanya naik saudara, saya nggak naik saudara, cuma melihat aja gitu saudara. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Cuma ngelihat tok saudara, semua pada naik saudara. Benar-benar ngeri, benar-benar nggak bisa ngomong lah saudara. Jangan sampai lah ya. Karena waktunya sudah nggak lama. Ayo kita lebih lagi saudara. Ya, ini juga buat saya sendiri. Semua perlu belajar. Ya. Mari mulai saat inilah kita belajar. Ya. Mungkin yang lama kemarin mungkin masih kaum rebahan. Ya. Ayo bangun. Ya. Waktu studi maupun di sekolah atau di pekerjaan, tetaplah hubungan intim dengan Tuhan gitu loh saudara. Ya, jangan lepaskan Tuhan. Saudara kalau nggak ada Tuhan, pasti bablas saudara. Ya. Kita harus bersyukur saat ini masih bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Ya. Yang bisa bekerja, bisa sekolah, ya, bisa melakukan aktivitas. Harus bersyukur lebih-lebih lagi saudara. Di luar sana tuh sudah banyak yang udah goyang semua saudara. Ya. Saya undang main musik, WL. Yang ojol sudah, yang hijau, yang kuning, yang oranye mulai goyang semua saudara. Ya. Karena ya itu, karena naiknya BBM itu semua goyang saudara. Jadi ayo mepeto saudara, mepeto ke Tuhan. Saya mengajak saudara dari sini, saya juga mengajak diri saya sendiri juga Tuhan, supaya mepet sama Tuhan. Saya bersyukur kalau sampai hari ini ya Tuhan masih percayakan pekerjaan, customer. Kalau dilihat secara logika saudara ya, dengan keadaannya gini, orang tuh jadi males beli saudara, benar kan? Ya, kalau bisa uang itu ditabung, dihemat, ya, buat keluarga, buat kebutuhan lain, ya. Tapi banyak Tuhan kirim customer yang masih mau melakukan transaksi, masih mau beli, saudara, ya. Lu tolong buka Wahyu, no. Wahyu, bentar. Wahyu 13, ayat 16-17.
Jadi customer-customer yang masih mau bertransaksi, masih mau jual beli saudara, ya. Saya sangat bersyukur, ya. Kalau orang tanya, kok ya apa kok? Yang sesama kurir ya, kurir lain atau penjual, rame dah, puji Tuhan rame, ya. Ordernya wakil dah, akeh sampai malam enggak, belum pulang-pulang, belum mari-mari. Lho kok pula jam piro ya sak marine gitu. Terus setelah makan ya apa? Ya makan di rumah. Gitu. Lu di jalan enggak makan dah. Semua bingung saudara, ya. Kok bisa kuat gitu loh, sehari enggak makan, cuma makan sekali itu di rumah waktu malam saudara. Ya tapi itulah, saya bukan mania pekerja atau yang suka overtime enggak. Tapi memang itu yang Tuhan berikan berkat buat saya. Ya ini saudara ya. Wahyu 13 ayat 16, 17 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu dan bilangan namanya. Saudara, nanti pada saatnya kita semua kalau nggak pakai tanda antikris ini, saudara nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Untuk beli, untuk mau jual, nggak bisa saudara. Sekarang masih enak pakai aplikasi saudara, tapi nanti aplikasi ditolak, dihilangkan pakai chip. Saudara mau berbuat apa saudara? Karena itu saya mengajak saudara, kalau bisa tak dorong saudara ya. Ayo ke Tuhan saudara. Ya. Apa yang kita miliki saat ini, itu Tuhan percayakan buat kita, untuk kita lebih lagi kepada Tuhan. Ya. Bukan kita malah sibuk dengan dunia kita, sehingga kita lupa waktu-waktu mesra dengan Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan Tuhan buat kita semuanya, anak-anak Tuhan. Lewat pengorbanan Tuhan membuktikan bahwa
Tuhan Yesus sungguh-sungguh amat sangat mengasihi dan mengasihi kita, saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan selalu memikirkan tentang kita. Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Respon kita sebagai orang yang dewasa adalah datang kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, lebih cinta lagi sama Tuhan, buang pikiran untuk memperbenarkan diri kita. Buang sikap hati kita. Aku kecewa, Tuhan gak pernah gini, Tuhan gak pernah itu. Buang itu, saudara. Orang dewasa tidak baper. Kenapa Tuhan ini, kenapa Tuhan itu? Orang yang dewasa selalu melihat kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Mari saya undang semua bagi berdiri perlahan-lahan. Angkat tangan kita, nyanyikan dengan segenap hatimu. Engkau sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi. Engkau sungguh besar, bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan.
atas pengorbanan-Mu, atas kasih sayang-Mu buat kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memikirkan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, lama, ya lama, ya lama, 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 ya lama, ya lama, ya lama, lama, ya lama, 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 ya lama, 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 lama. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu jemaat pemulihan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau masih memberkati kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Di usia 22 tahun ini Tuhan, kami beranjak dewasa. Kami adalah mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Kami mau ubah hati kami. Kami mau ubah mindset kami, pikiran kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk. Kami terlalu tergulung dengan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami lupa akan pribadi yang begitu mengasihi kami, yang mencintai kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Mari Roh Kudus menuntun kami, mengajar kami, menumbuhkan lagi cinta kami akan Tuhan. Cinta yang berapi-api. Seperti kami pertama kali berjumpa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami gak mau ketinggalan. Kami mau ikut bersama dengan Engkau Tuhan. Tapi kami juga mohon Tuhan, selama kami hidup, Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Saya serahkan Ibu Gembala. Sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku, Yesus, amin. Benar Tuhan, sungguh kalau saudara dan saya melakukan yang baik, yang benar untuk Tuhan, bukan kita meminta imbalan untuk memuaskan hidup kita, tetapi sebagai bukti kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah memberikan semuanya, bahkan nyawanya Dia berikan untuk saudara dan saya. Kalau nyawanya aja Dia berikan, apalagi dengan kebutuhan hidup kita itu kecil. Mari saudaraku, pandang Tuhan. Pandang Tuhan, koreksi hati.
pribadi-pribadi kita semuanya. Yang tahu hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara pemberesan dengan Tuhan. Saudara datang beribadah, saudara melakukan ini dan itu yang tadi sudah kita jabarkan. Kalau motivasi saudara salah, saudara hanya ingin minta atau menuntut imbalan, balasan yang dari Tuhan, yang membuat saudara nyaman. Saudara mari bertobat. Bertobat saudaraku. Bertobat saudaraku. Saudara minta ampun sama Tuhan. Saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara melakukan perintahnya, saudara sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Sekali lagi, luruskan motivasi saudara. Karena saudara sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan melakukan yang baik, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Menegur kami, mengajar kami, mendidik kami. Untuk motivasi kami, tujuan kami diselaraskan dengan Engkau. Bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Engkau yang ada di dalam setiap kami, Engkau yang memberikan kemampuan, mengingatkan kami, menegur kami, menasehati kami di dalam perjalanan hidup kami. Untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang kami mau, itu yang kami rindukan. Hidup kami ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Lewat sikap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Keras saudaraku, tapi masih belum karak ini. Ini cuman nasi, misalnya beras itu, nasi itu cuman agak keras gitu aja. Masih belum karak. Sebetulnya harusnya karak gitu ya, tingkatannya ya. Karena kita sudah harusnya dewasa. Janganlah kalau dengar firman sing rodok keras, tersungging. Ya, jangan saudaraku. Ya, kapan bertumbuhnya kalau kepinginnya dipopok itu terus. Ya, kita enggak akan bisa bertumbuh. Ya, padahal kita ini harus bertumbuh terus. Kita semakin hari harus semakin dewasa. Kalau saya share di grup, kalau bulan ini adalah ulang tahun hari jadi atau anniversary dari gereja GAB Pemulihan Imamat Rajani ya, yang ke-22 ya, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Ya, ayo kita mau lebih lagi ditingkatkan ya. Apa yang ditingkatkan? Penghasilan? Ya memang itu butuh saudaraku. Kita selama hidup di bumi beli bensin ya pakai uang, enggak pakai kertas saudaraku ya. Nanti saudara dipentungi orang yang jualan bensin ya, pakai uang. Tetapi bukan itu yang tujuan utama kita. Kita harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Itu loh saudaraku perlu.
Saudara boleh beraktivitas, mau bekerja, mau sekolah, ya mau yang pekerjaan di rumah lah, apapun yang kita aktivitas kita kerjakan. Tetapi saudara harus sadar, ya jangan hidup itu sia-sia, ya bangun pagi melek langsung, waduh pekerjaanku harus diselesaikan, bla 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 sampai malam capek, mandi makan tidur, besok pagi gitu lagi, itu namanya hidup sia-sia saudaraku. Sorry ngomong ya saudaraku, apa bedanya dengan binatang? Binatang seperti itu, dia bangun pagi cari makan untuk dirinya, kenyang, dia kantuk, dia tidur, terus gitu berputar terus itu dia. Tetapi Tuhan menciptakan manusia adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang mulia. Bukan seperti itu. Kita harus tahu kalau kita punya Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus mempunyai hubungan intim. Melekat sama Tuhan. Ya. Kalau saya sering kali katakan kayak kasih istilah perumpamaan, kalau saudara, kalau saya enggak kenal sama Ibu Yati, ya. Ibu ya saya datang ke rumahnya Bu Yati, siapa kamu? Nah, itu di dunia, saya enggak apa-apa. Mau diusir katakan aku enggak kenal kamu, pulang oh, enggak apa-apa. Masih punya rumah saya pas jiwa 19. Tapi nek surga, Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Terus saudara mau kemana? Hah? Oh kenalan dong, ya itu. Bukan sekedar kenalan dong ya. Iya, ya saudaraku perlu diperhatikan ya. Kita sudah melihat tanda-tanda di akhir penghujung akhir zaman. Bukan nakuti, tapi itu memang kenyataan. Kalau tidak diberitakan nanti, lah aku kok enggak tahu, enggak diomongi. Kaget, terus nanti saudara kecewa sama Tuhan. Aku sudah ibadah, aku sudah ini tadi kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong. Bacaan Alkitab itu. Ya. Saudaraku, ayo koreksi hati kita, perbaiki hidup kita. Ya. Melekat sama Tuhan. Orang yang bisa selamat di masa kesukaran cuman orang yang melekat sama Tuhan, yang punya hubungan intim sama Tuhan. Itu rumusnya saya kasih tahu. Saya sebagai hamba Tuhan. Kalau di dalam organisasi ini saya juga sebagai gembala. Gembala sesungguhnya itu Tuhan. Ya. Tapi saya harus menyampaikan, itu loh rumusnya. Kalau saudara sekalipun saudara Kristen sudah puluhan tahun, tapi kalau saudara tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, gak melekat sama Tuhan, tebal saudaraku, entek, gak akan tahan. Dikatakan masa kesulitan itu bukan cuma sekedar biasa-biasa. Yang tidak pernah baca Alkitab itu, yang tidak pernah ada. Jadi kesulitannya tuh dibilang bahasa manusia over gitu loh. Sangat sulit. Bukan cuma sekedar saudara nggak punya uang nggak bisa makan, bukan. Ya, harus waspada saudaraku. Harus waspada. Ya, ayo tingkatkan lagi. Jangan cuma sekedar. Ya. Tetapi ayo punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya, melekat sama Tuhan. Ya, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Amin. Ya. Saudaraku, di ulang tahun GAP Pemulihan Imamat Rajani yang ke-22. Sekali lagi di bulan ini saudari kita jemaat mula-mula GAP Pemulihan Imamat Rajani Ibu Taspua Tuhan panggil pulang. Ya, itu jemaat mula-mula saudaraku. Waktu saya belum di sini, saya tidak mengreview karena waktunya ya. Tapi sedikit lah sebelum saya di tempat di Tegal Sari ini, saya berada di Biskup Purnama di Jalan Dinoyo. Itu selang berapa bulan aja. Mungkin enggak 3-4 bulan aja di situ. Dan yang datang itu pertama kali Ibu Beni bersama suaminya, terus Mak Taspua dan Mak Sumini. Dan satunya lagi itu Karyati itu hilang. Ya, Sumini juga hilang.
Pak Beni dan Bu Beni sudah meninggal. Dan kemarin dari Jumat itu Matas Pua sudah dipanggil pulang, meninggal juga. Saudaraku, ayo saya baru kali ini mengurus karena dia enggak punya sanak kadang, enggak punya anak. Kalau Mak Tasmani itu masih mending, dia cuma memberitahu meninggal. Ya saya bilang sama anaknya, ya kamu gini, kamu urus. Ya, saya telepon dengan Tiara dan saya urus untuk petinya dan pemakamannya. Tapi ini karena dia nol potong, nggak punya saudara, nggak punya sanak kadang. Jadi ya maaf dari pihak gereja yang mengurus semuanya. Dan itu kalau dia punya sehelai surat, mending saudaraku, nggak apa-apa dijalani, ya toh pergi ke puskesmas minta surat dokter. Ya, terus nanti ke adijasa, terus nanti ke pemakaman, oke enggak masalah, lancar saudaraku. Karena dia tidak punya sehelai pun surat. Itu yang jadi sulit saudaraku. Sampai saya sempet ini naik di bun-bunan ini saya marah. Jenengi manusia daging ya. Ya, saya marah waktu itu. Saya suruh Susi karena saya ngutus orang yang di sekitar situ, katanya ini yang ngurus surat bisa ngurus. Ternyata dia ke sana mental, oh tutup, enggak ada. Sembayangan dari waktu Jumat itu kan karena padahal saya sudah mengutus dia waktu 10:30, mestinya kan belum Jumatan. Nah, saya tunggu, katanya jam 3 suruh kembali. Saya bilang Sherly sama Sherly sama Susi, ya kamu sing berangkat. Soalnya dia ngomongannya nggak tegas. Ya saya sudah, kamu berangkat jam 1 berangkat tuh. Kan sudah waktunya sudah selesai sembahyang kan mestinya. Ya, karena itu sudah jadi mayat. Itu masih katanya besok katanya. Disuruh balik besoknya. Loh nek itu brengkesan enak saudaraku ditekek kulkas. Ya, dipanasi besok gak apa-apa loh itu. Aduh. Dirubungi lar, dirubungi semut. Aduh, gak bisa ngomong saya. Saya sampai marah, nek gak ono hukume ngono tak uncalno ndek nggone kali gitu. Di depannya itu kan kali karena dari pinggir kali tinggalnya itu. Itu loh. Nah, setelah itu datang orang ini ya Susi sama Sherly juga nunggu orangnya katanya tunggu disuruh telepon 112. Saudara tahu telepon 112. Kalau orang tidak punya sanak kadang suruh telepon 112 itu nanti ambulan itu punyanya pemerintah itu nanti datang jemput dan itu nanti dibawa ke karena menjangan forensik. Forensik itu apa? Di otopsi penyebab ya alasannya penyebab kematiannya itu apa? Ya toh itu. Terus yang kedua, kalau organ tubuh saudara itu ada yang bagus, ada yang masih bagus, enggak tahu ginjal, enggak tahu lever, enggak tahu mata, enggak tahu apa yang masih bagus diambil, dijual. Terus tinggal dibalik non jahitnya wasal jahit, kayak jahit kasur ngono saudaraku ya. Terus ada bisa juga mayat itu dijual. Saudara tahu kalau dokter itu belajar itu enggak cuma sekedar ya Pak Hendri ya. Bukan cuma teori toh. Oh cara menjahit, kalau bedah ya operasi cara menjahit itu oh begini, ini dilengketkan gini nanti dijahit. Kan harus praktek ya Pak ya. Nah, praktek itu apa yang dibuat praktek saudaraku? Ya mayat. Ya Pak Hendri ya. Lah. Beli itu, murid itu beli. Mereka, saya punya teman anaknya juga dokter, beli mayat itu, yaitu tadi Mr. X kalau tidak punya keluarga. Dan setelah sudah dia deledel, oh cara nih jahit kayak gini, oh di dalam itu kayak gini, isinya kayak gini, oh ini berhubungan dengan ini. Sudah selesai tahu dijahit, ya itu dibawa, masuk di pemakaman Mr. X. Dan di situ Bu Susi mengatakan ini gereja yang bertanggung jawab. Barulah dinunjuk foto, di foto ya. Untungnya waktu itu kok di foto gitu loh. Baru gitu. Langsung dibuatkan surat. Ya. Nah berhenti situ sampai sore kita
sampai nunggu di adijasa sampai pukul 4:30 ya, tidak bisa dimakamkan. Saya setelah dibersihkan, dimasukkan di ruang es, dan besok saya harus melanjutkan untuk mengurus ke pemakaman. Keputih, kembang kuning, babal jerawat tidak bisa terima. 100% tidak bisa terima karena tidak punya identitas. Saya diberitahu dengan pihak Tiara, Koheri, yang bisa satu-satunya Bu, Putat Gede. Saya kemarin ditanyai siapa? Devi, kenapa Bu kok dimakamkan di Putat Gede? Lah ya karena itu. Ya. Satu-satunya di Putat Gede. Di Putat Gede itu pertama kali saya datang masih belum ada atasannya, masih yang bagian mungkin ya pembantu, maksudnya yang sekretaris lah, anggap aja seperti itu ya. Ya itu dia mental juga mana anunya dimintai lagi suratnya, identitasnya. Enggak punya. Itu loh. Tapi dari gereja kita bertanggung jawab. Dia tanya mayatnya di mana, di adijasa. Dia ngomong suruh balik lagi, dibalik lagi seperti itu, suruh telepon 112. Ya enggak bisa tak gitu no. Oh sudah di adijasa. Ya dan kita dari pihak gereja bertanggung jawab. Lah setelah itu sebentar Bu, masih mending sedikit lah. Sebentar Bu, saya teleponkan dengan atasannya dia. Oh enggak bisa, waktu di jalan, lah saya suruh tunggu sebentar. Masih mending sedikit. Terus setelah itu atasannya datang, masih enggak bisa ngatasi juga. Dia telepon lagi ke atasannya lagi, suruh nunggu. Ya toh. Tapi puji Tuhan dia bilang, Bu alhamdulillah bisa. Saya bilang, Pak mohon dipermudah Pak. Sampai ada orang ngomong, dong wong wis mayat ae lho. Karek ngobur ngono kok ate dipersulit sih. Saudaraku, mari saudaraku yang belum punya identitas, makanya dulu zaman Pak Tommy, Bapak Gembala menggalakkan untuk pembuatan identitas itu benar. Ya, nah nek kayak gini itu sing hidup sing susah, saudaraku sing ngurusi. Ya mau dibuang di kali ana hukume ditangkap saudaraku. Ya. Yang hidup yang susah, yang mati dia enggak tahu apa-apa, masih diapa-apaan dia yang enggak tahu. Itu loh. Ya. Diperhatikan dan waktu itu Pak Gembala sudah mengupayakan untuk bisa dibuatkan identitas. Kalau enggak bisa KTP, KSK ya KIPEM, istilahnya KIPEM saudara tahu ya. Sementara jadi 6 bulan perpanjang. Dan waktu itu saya punya orang di Spenduk, kenalan baik, orangnya jujur, Pak Jayus itu. Tapi sayangnya Pak Taspua tidak punya channel dengan desanya yang desanya dulu, katanya dia di Gresik. Dia sudah putus kontak dengan desanya dulu. Kalau ada dari seratingnya dia yang tahu, kenal, oh ibu ini anaknya iki, rumahnya di kene. Lah dia mengadopsi, dibuatkanlah. Nah dari situ, dari Gresik maunya Pak Jayus dipindahkan ke Surabaya. Tapi berhubung dia tidak punya channel di sana, tidak bisa, mental. Ya, puji Tuhan Pak Aan dapat ya KTP sudah sekian lama sempat putus ya Pak, sudah hilang, maksudnya sudah pertama upaya membuat tapi pupus dengan pergantian ya banyak hal ya, tapi pada akhirnya dapat, puji Tuhan. Ya saudaraku jangan walah cuman kertas KTP iki kayak apa sih, KSK iki kayak apa, gak perlu. Saudaraku. Ya, saudaraku mari perhatikan ya. Dan juga saudaraku di ulang tahun GAP Pemulihan Imamat Rajani yang ke-22 ini saya sebagai gembala sidang mengajak kepada saudara, ayo kita bertumbuh semakin dewasa rohani kita. Perhatikan, saudara bekerja mencari nafkah. Boleh, tidak melarang, tapi saudara harus tahu ya, punya waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, yang memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nanti ini pengumuman dari tim Mulmed ya, anak-anak muda kita Mulmed ini puji Tuhan. Mereka mulai ada kemajuan ya, mungkin 1-2 ini loh, mungkin ada kekurangan tapi terus diperbarui, terus diperbaiki.
Ya, puji Tuhan. Nanti saya mohon untuk para diaken juga akhir ibadah ini juga kita di akhir minggu ini kita ada doa. Jadi yang bertugas untuk bulan depan diaken, tim PAW, ya, Mulmed itu tinggal kita berdoa. Setelah itu dari tim Mulmed ini akan membuat cuplikan video, ya. Jadi untuk Bapak Ibu perwakilan memang semua enggak bisa, tapi perwakilan dan perwakilan ini akan saya sebutkan nanti untuk tinggal untuk bisa dibuat nanti dibuat seperti video, bukan seperti ya, memang dibuat video gitu ya untuk kita anniversary GAP Pemulihan Imamat Rajani yang ke-22 ini ya. Dari Diaken ya Bapak Ibu Budi, Bapak Robert dan Ibu Tini ya. Si tim PAW itu ada 2, musik dan WL. Musik semuanya, karena hari ini yang masuk Roland, Hendro sama Musa, cuman 3 ya. Ya, untuk WL-nya Ibu Yuni, Ibu Susi, Ibu Wiwit, karena Endah nggak bisa hadir ya, itu ya. Shirley ya. Terus perwakilan lansia, Ibu Suwarsi, Ibu Foni, ya, Ibu Susi Depora, ya, Pak Aan dan Pak Anton, ya, jangan kesusu pulang, ya. Terus perwakilan dari jemaat itu Bapak Ibu Silitonga, Bapak Ibu Santoso dan Bapak Ibu Yusuf, ya. Dan perwakilan dari youth, ya, perwakilan dari youth ini Re, Foni, Fanya, ya, Karen, Vano dan Jocelyn, ya. Perwakilan dari Tamborin, Debbie, Devi dan Jenny. Puji Tuhan Jenny hari ini hadir, ya. Bukan ditiadakan, bukan karena karena sudah 2 tahun sejak pandemi tidak ada tamborin dan guru sudah ada sekolah minggu. Saya rindu untuk sekolah tahun depan itu saya rindu sih kepingin untuk sekolah minggu digalakkan lagi ya. Tapi mungkin enggak tahu nanti lihat situasinya karena tempatnya ini yang samping ini kurang baik lah. Itu nanti kita berdoa saudaraku ya. Jadi untuk perwakilan dari Tamborin, Debbie, Devi dan Jenny ya. Perwakilan sekolah minggu Sam dan Jill. Ya, nanti akan diatur atau diajari dengan tim Mulmed harus bagaimana. Saya sih nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Puji Tuhan, anak-anak ini sungguh luar biasa. Terima kasih buat pelayanannya Bapak Evangelis Robert Niko yang sudah melayani firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan. Pengumumannya nanti duduk toh, ambil. Pengumuman dulu. Hah? Oh, pengumuman dulu, mereka berdiri. Kita, saudara setelah doa berkat, saudara duduk dulu, kita akan dengar pengumuman ya. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Ajaib.
kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Di hari Sabat, hari penuh kenikmatan ini kami ada di dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Sehingga kami pulang, kami percaya tidak sama seperti kami waktu datang. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya juga Tuhan, Engkau menyertai kami. Sampai di rumah kami dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan dengan minggu depan. Kembali kami datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik multimedia, prokes dan kami semuanya tidak ada satupun yang terlewati. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami di dalam bait-Mu, di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap kami. Maka semua beban, apapun yang rintangan yang kami alami, Engkau sudah memberikan jalan keluar. Engkau sudah melepaskan kami, Engkau sudah memulihkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, di bulan September ini selain gereja berulang tahun, ada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang berulang tahun. Yaitu Bapak Nuh, Ibu Lingling, Ibu Kumala, Ibu Foni Gunadi, Ibu Lia Riki yang berulang tahun. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang berulang tahun ini dengan bertambahnya usia semakin mereka lebih dewasa. Pengenalan akan Engkau Tuhan bertumbuh terus Tuhan. Semakin Tuhan melekat kepada Engkau, semakin cinta kepada Engkau, semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan gereja juga Tuhan yang berulang tahun yang ke-22. Tuhan dengan bertambahnya Tuhan usia gereja ini Tuhan menunjukkan kami semakin dewasa. Biarlah bukan hanya slogan Tuhan, tetapi itu sungguh nyata di dalam setiap pribadi-pribadi kami semuanya. GAB Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Anak-anak-Mu ini Tuhan, kami semakin bertumbuh dewasa Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami semakin intim dengan Engkau, semakin mesra dengan Engkau, semakin melekat cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong Tuhan. GAB Pemulihan Imamat Rajani ada karena Engkau Tuhan. Dan Engkau sebagai Gembala Agung, Engkau pemiliknya, Engkau pemimpinnya, Engkau yang empunya GAB Pemulihan Imamat Rajani ini, Engkau yang bertanggung jawab Tuhan. Tuhan saya hamba-Mu, Tuhan dan seluruh wakil diaken semua Tuhan, kami hanya hamba-hamba-Mu yang Tuhan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan. Tuhan menyelesaikan Tuhan destiny kami Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami di dalam perjalanan hidup ini. Untuk kami selesaikan dengan baik sampai di garis akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau mendapati kami Tuhan sebagai mempelai yang setia. Tuhan menantikan Engkau. Pekerjaan kami tidak tercacat Tuhan. Sehingga kami dapat membuat Engkau tersenyum Tuhan. Engkau bangga punya anak kami Tuhan. Engkau bangga punya mempelai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
bahkan yang berulang tahun pernikahan Tuhan, buat Bapak Ibu Hendro. Tuhan, dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Engkau memberkatinya. Semakin harmonis, semakin cinta Tuhan dengan pasangannya Tuhan. Tuhan, seringkali iblis mencuri Tuhan. Tuhan yang hendak berusaha memecah belah keluarga-keluarga. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Bahkan yang berulang tahun pernikahan saja. Tetapi kami anak-anak-Mu, pasangan-pasangan hidup ini Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Mereka saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati Tuhan. Satu dengan yang lain Tuhan. Saling mau mengampuni Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Tidak egois Tuhan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jamah kami Tuhan. Jamah kami, lindungi kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Dan hanya ada Engkau di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah pernikahan-pernikahan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh lebih hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah kami boleh Tuhan mempunyai hati yang bijaksana Tuhan. Kami boleh tahu waktu-Mu sudah tidak lama Tuhan. Sehingga iblis bekerja keras Tuhan. Dan kami tidak lengah Tuhan. Kami juga tahu kami semakin hari juga semakin kami melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat melindungi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk saudaraku, kita mau saksikan pengumuman